Ambil fakultas. Fakultas. Mantap. Nanti agenda selanjutnya itu sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin itu sudah sidang pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat OTT. Kembali lagi bersama saya Meli Pirani Reki Umanis dalam acara Obrolan Tipis-Tipis. Saya akan memandu jalannya OTT pada pagi hari ini selama 30 menit ke depan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua follow Instagram Leplau UAD terlebih dahulu. Kemudian juga follow akun TikTok Leplau UAD. Jangan lupa subscribe juga YouTube Leplau UAD, like, komen, dan share ya teman-teman. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, tapi di sebelah saya ada salah satu mahasiswa bernama Kak Iskan Habibi. Pasti teman-teman tidak asing lah dengan Kak Iskan ini siapa sih sebetulnya. Nah, pada pagi hari ini OTT bertemakan mencari keadilan melalui MKMU UAD. Kita kepo ini, kita spill MKMU. MKMU itu seperti apa? MKMU itu apa? Pasti kalian sudah kepo ya teman-teman. Langsung saja kita sapa-sapa dulu Kak Iskan. Halo Kak Iskan. Halo, Assalamualaikum. Meli. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa kabarnya Kak Iskan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Meli gimana? Alhamdulillah sehat ini Kak. Semangat ya Kak. Iya oke, semangat. Jangan tegang-tegang. Kita santai, relax, oke? Relax. Kita seumuran Kak. Oke. Iya kan? Iya. Kak Iskan, teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat OTT semua sudah kepo nih. Penasaran siapa sih Kak Iskan ini? Nah, boleh Kak dikenalkan namanya, asalnya dari mana? Dari prodi apa sih? Oh iya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iskan Habibi Nasution. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas. Terus saya dari Fakultas Hukum Universitas Padang. Hukum. Anak hukum ya? Iya, anak hukum. Hukum tak bisa dikalahkan, betul? Iya, asik benar. sekali. Saya juga anak hukum nih, adik iya. tingkat Kak Iskan teman-teman. Jadi beda setahun ya? Iya betul sekali. Kak Iskan ini ketua dari MKMU UAD. Iya. Betul Kak Iskan? Iya, benar. Ya, pasti kalian gak asing lah dengan MKMU. Tapi mungkin beberapa teman-teman sobat-sobat OTT belum tahu Kak MKMU itu apa sih. Kita langsung saja tanya kepada narasumber kita, ketua MKMU yang luar biasa. Pasti banyak pengalaman, banyak ilmu-ilmu yang perlu kita tahu, perlu kita pahami bersama ya teman-teman. Kak, MKMU itu apa sih? Oh iya. Langsung nih? Iya. Oh iya. Oke. MKMU itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi Mahasiswa yang ada di tingkat universitas. Lalu kemudian di MKMU ini adalah lembaga peradilan yang dimana ketika ada sengketa permasalahan di suatu universitas itu, baik sengketa di universitas, fakultas ataupun prodi dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan gitu. Lalu ini kan kalau MKM ini kan lembaga, istilahnya kan ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah di sini lembaga peradilan itu ada di MKMU dan dia mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Tentunya hanya ada di tingkat fakultas universitas aja gitu. Hanya ada di tingkat universitas. Iya, benar. Itu masih bergabung bersama BEM atau MKMU itu berdiri sendiri sih Kak? Berdiri sendiri. Soalnya kan dia kan istilahnya kan ini kan miniatur negara gitu kan. Jadi ada lembaga yang memang ada istilahnya itu sering kita dengar itu trias politika gitu. Jadi ada lembaga yang membuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif kan, dan juga yang menjalankan yaitu eksekutif, dan yudikatif itu yang di MK sekarang ini itu istilahnya mengawal konstitusi berjalannya, ataupun ketika ada pelanggaran dalam hal konstitusi itu dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. MKMU gitu. itu sendiri. Iya.
Oke, berarti kalau ada permasalahan sengketa-sengketa berarti bisa melalui MKMU seperti Iya. itu. Oke. Dan juga ada tuh, ingat itu harus sesuai dengan wewenangnya gitu. Oh, mantap sekali ya, Kak. Iya. Sobat-sobat OTT yang ada di rumah nih, Kak, Nah, sudah tahu, sudah mengerti lah MKMU itu apa. Kita kepo nih, Kak, terkait sejarah dari MKMU itu sendiri. oh ya. MKMU di Universitas Ahmad Dahlan ini tentunya itu dibentuk pada tahun 2014. 2014. Pada saat itu 2014 itu ada beberapa bukan dari Fakultas Hukum semua. Oke. Ini anggota kehakimannya bukan anggota apa? Bukan dari Fakultas Hukum semua. Itu atas rekomendasi Kongres pada tahun 2014 karena memang atas dasar dibentuknya itu ya ada permasalahan-permasalahan seperti pemilu ataupun yang lain gitu kan. Bingung mau diselesaikan kemana gitu. Jadi makanya atas dasar rekomendasi Kongres dibentuklah MKMU. Dan juga karena atas dasar tadi itu bukan dari Fakultas Hukum, bingung juga acaranya bagaimana. Bingung Ini juga mau untuk diselesaikan menyelesaikan. bagaimana kan. Lalu kemudian vakum selama beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun, lalu dibentuk kembali pada tahun 2017. Itu juga belum dari Fakultas Hukum juga belum ada sengketa masuk. Adapun nggak tahu mau menyelesaikan sengketa bagaimana gitu. Lalu kemudian dibentuk lagi pada tahun 2018. Itu sekarang masih berkomunikasi baik dengan saya, ketuanya dulu, demisnya. Itu Bang Fajar Nugroho itu kan, ketua dari MKMU pada tahun 2018 dan 19. Dan di situ atas rekomendasi Kongres pada tahun 2018 itu MKMU dibentuk agar supaya semua hakimnya ini dari Fakultas Hukum Dan gitu. 2018. Iya. Oke. Jadi kan dalam proses beracaranya itu anak Fakultas Hukum lebih paham gitu, karena kan juga kita juga belajar gitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah tentunya dari kita belajar di kelas itu kita aplikasikan secara apa gitu, Langsung, secara langsung. untuk walaupun ini masih tahapan mahasiswa begitu Iya. kan. Wow, berarti jaraknya pasti ada vakumnya itu lama ya, Kak? Iya. Dari 2014 sampai ke 17. 2017. Lalu ke 18 ini atas rekomendasi Kongres tadi itu anak hukum aja sih iya, semua gitu. Iya, anak hukum semua kan. Karena memang biar bisa menyelesaikan perkara. Dan dulu itu 2014 itu masih bersifat ad hoc sementara. Lalu kemudian ini ditetapkan untuk bersifat secara permanen gitu. Oke. 2018 sampai 19 itu kemudian itu ada vakum beberapa tahun ya. Karena memang atas dasarnya itu vakum. Kenapa? Susah mencari regenerasi dan juga kita masih menghadapi pandemi pada saat itu ya. 2019 sampai apa. Jadi ini kita dibentuk ini pada tahun ini, kalau saya ini periode saya ini 2022. 2022. Iya, jadi vakum Sebelumnya kurang lebih 2018. jadi loncat gitu langsung ke 2022. Kenapa sih Kakak tertarik dengan MKMU itu sendiri? Oh iya, alasan saya mungkin ya karena saya juga dari Fakultas Hukum kan. Ya, oke. Kepo gitu. Bagaimana sih proses Penasaran. secara langsung gitu. Oke, berarti dengan kekepoannya itu, dengan sifat-sifat Iya. penasarannya Iya, itu, keinginan belajar juga kan untuk mengetahui suatu hal yang baru gitu. ya, jadi kita belajar materi dan kita ingin langsung menerapkan secara langsung implementasikannya. Implementasi. Dan alhamdulillah jadi ketua langsung ya, Kak, Iya, dari MKMU. alhamdulillah. Luar biasa. Nih Kakak ini jadi ketua MKMU nih. Iya. Masuknya ke MKMU itu gimana sih? Kok bisa? Apakah ada open recruitment atau bagaimana nih? Siapa tahu teman-teman yang ada di rumah nih, sobat-sobat OTT kepo, penasaran ingin bergabung juga kan? Iya. Gimana, Jadi dibentuknya itu atas rekomendasi ya sama halnya MKRI gitu. Jadi Oke. miniatur negara gitu kan. Jadi Ini diterapkan universitas. juga di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi
Univ ini adalah negaranya gitu. Rakyatnya mahasiswa itu sendiri. Jadi dibentuknya itu dengan rekomendasi dari 3 badan eksekutif mahasiswa, 3 orang, 3 hakim gitu kan berjumlah 9, 3 dari mahasiswa badan eksekutif mahasiswa dan 3 dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMU, dan juga dari hakim terdahulu merekomendasikan juga 3 dari Mahkamah Konstitusi pada periode sebelumnya begitu. Berarti Kak Iskan sudah ada kenalan di dalam hakim yang sebelumnya, atau dari anak-anak BEM-nya atau dari DPMU-nya itu bagaimana? Atau 3 rekomendasi kan? Iya, 3 rekomendasi. Oke, berarti Kak Iskan ini angkatan 2018. Iya, benar. Berarti kan sudah banyak kawan, sudah banyak hal-hal yang Kak Iskan pelajari lah. Seperti itu kan Kak Iskan? Alhamdulillah, kurang lebih. Langsung nih Kak Iskan, saya penasaran nih terkait dengan struktural dari MKMU itu sendiri. Gimana sih MKMU ini, adakah strukturalnya yang ada bendahara atau sekretaris atau hakim semua ya? Karena Meli taunya ini MKMU ya hakim semua gitu, dari anak hukum semua ya Kak tadi setelah Kak Iskan jelaskan. Gimana Kak strukturalnya itu gimana sih? Jadi kalau untuk hakim ini tadi saya sebutkan ini dari Fakultas Hukum untuk hakim aja. Untuk hakimnya saja. Yang 9 orang gitu. 9 orang yang sudah dilantik kemarin teh. Iya. Okay. Jadi untuk selanjutnya dari staf ini tidak diwajibkan dari mahasiswa hukum. Kalau untuk struktural tadi itu yang pertama ada ketua, tentunya ada wakilnya, dan juga ada sekretaris. Ini dari hakim ya, dari sekretaris, kemudian ada bendahara, dan juga ada biro-biro gitu. Biro-bironya apa saja sih? Yang pertama itu biro pengkajian perkara, humas, dan juga sumber daya manusia kan? Iya. Lalu kemudian penelitian dan juga sumber daya manusia. Di sini nanti dari beberapa biro ini dikepalai oleh satu hakim. Lalu kemudian yang stafnya ini di bawah ini nggak mewajibkan dari fakultas hukum. Jadi bisa dari fakultas lain itu bergabung dengan MKMU sendiri. Itu untuk staf ya Kak? Untuk stafnya teman-teman, jadi dari teman-teman fakultas lain untuk bergabung ke MKMU itu bisa sekali ya Kak? Iya, bisa banget. Kalau mau kepo belajar bareng teman-teman hakim MKMU bisa tuh. Jadi fakultas lain jangan risau, jangan galau, kalian bisa join ke MKMU. Apakah sekarang masih ada oprek Kak? Ya, untuk sekarang kebetulan kita masih membuka sampai dengan tanggal 30. Tanggal 30 ini? Iya, bisa bergabung di MKMU. Menjadi staf? Menjadi staf. Menjadi staf itu sebuah sebuah kebanggaan sendiri loh teman-teman. Kita belum, nggak apa-apa, kita belum jadi hakimnya. Next time Kak, iya kan? Next time kita bisa, karena kita juga ingin dapat ilmunya, ingin dapat pengalamannya juga kan teman-teman. Jangan lupa gabung MKMU ya Kak, sampai tanggal 30. Iya, benar. Jadi nggak hanya teman-teman dari Fakultas Hukum, dari teman-teman fakultas lain, seluruh fakultas UAD boleh banget join dengan MKMU. Oke Kak, selanjutnya nih, sobat-sobat OTT yang ada di rumah, setelah kepo nih, ada beberapa pertanyaan yang telah saya kumpulkan dari teman-teman semua, yaitu terkait kenapa sih Kak MKMU tidak terlalu familiar, tidak terlalu famous di telinga-telinga di mahasiswa-mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin kenapa nggak familiar, saya juga agak bingung gitu mau menjawab ini gimana kan. Jadi kenapa nggak familiar, mungkin ya ini terkadang kan permasalahan ini kadang tidak ada, kadang ada gitu. Jadi mungkin di telinga
mahasiswa secara umum, secara universitas itu mungkin nggak sampai gitu ke semuanya kan, karena secara update pun ya dia melihat kondisi permasalahan yang ada di kampus juga. Tapi ya saya rasa perlu diketahui mahasiswa itu sendiri, MKMU itu seperti apa, karena memang ketika ada suatu permasalahan di suatu fakultas, universitas ataupun prodi, ya dapat mengajukan permohonan ke MKMU. Ketika nggak tahu, tidak sangat disayangkan. Iya, mau bingung kan, mau Iya. diselesaikan kemana? Gitu. Nanti cuman menyelesaikannya cuman berdiskusi dengan temannya, tapi Iya. tidak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Ya, gitu. solusinya MKMU dihadirkan di UAD seperti Iya. itu kan Kak. Jadi teman-teman, MKMU ini menyelesaikan tidak hanya mereka itu hakim, tadi bisa menyelesaikan sengketa-sengketa pemilwa dari setiap fakultas, prodi. Jadi di OTT ini MKMU juga alhamdulillah ya Kak, berarti Iya. diwadahi untuk memperkenalkan MKMU itu apa sih kepada mahasiswa-mahasiswa. Oh, iya. Iya kan Kak? Iya. Salah satu wadah lah wawancara ini. Jadi kalian gak usah bingung lagi teman-teman. Semisal besok ada sengketa pemilwa di fakultas kalian, langsung hubungi Kak Iskan Habibi sebagai ketuanya, langsung it's okay ya Kak Iskan. Iya. Oke, mantap sekali Kak Iskan. Nih Kak, selanjutnya nih Kak, ada semisal nih Kak, kalau ada pemilwa di salah satu fakultas Iya, benar. dan ada sengketa di salah satu fakultas. Jadi gini, pemilwa di salah satu fakultas, kemudian ada sengketa di dalam hal tersebut. Kemudian teman-teman MKMU, hakim-hakim MKMU ini tahu nih kalau ada kecurangan dalam pemilwa fakultas tersebut. Apakah teman-teman hakim-hakim dari MKMU ini ayo lapor aja ke MKMU, atau diam aja, sudahlah biarkan saja, atau ayo bener-bener lapor, ini harus diselesaikan. Memprovokasi dalam hal yang baik ya. Oh, iya. Karena ini kan ada MKMU teman-teman. Oh, kalau terkait hal itu, mungkin ketika ada permasalahan di suatu fakultas, prodi ataupun universitas gitu kan. Iya. Jadi, ya maka itu tadi pentingnya untuk mengetahui MKMU ini sendiri. Jadi kalau untuk memberitahukan kepada suatu lembaga ataupun mahasiswa untuk laporkan sendiri ke MKMU, mengajak gitu kan, walaupun dengan yang baik gitu. Tapi itu bukan kewenangan kita gitu. Kita hanya menjalankan sesuai dengan kewenangan kita. Jadi ketika ada suatu permasalahan, itu nanti baik secara personal, individu, lembaga, itu bisa langsung mengajukan permohonan ke MKMU sendiri. Ketika ada permasalahannya tadi pemilwa ya. Ya, kecurangan di dalam pemilwa Iya, fakultas. itu kan pasti ada yang merasa dicurangi itu. Iya, betul. Di mana sekali. mencari keadilannya? Ya udah, ajukan permohonan ke MKMU. MKMU 24 jam siap sedia ya Kak? Siap. Jadi nanti kan prosedurnya itu mengajukan permohonannya itu kita menyediakan link gitu. Jadi iya, linknya itu terbuka terus lah 24 jam. Ada Instagramnya? Ada. Instagramnya apa nih Kak? Jadi MKMU UAD. MKMU UAD. Nanti Di sana mungkin, ada informasi? Iya, mungkin untuk informasi-informasi selanjutnya terkait dengan MKMU bisa diakses di sana. Dan juga untuk mengajukan permohonan, kita juga sudah menyediakan link. Jadi dari yang ingin mengajukan permohonan ini bisa langsung mengakses linknya untuk mengajukan permohonan gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa follow Instagram MKMUAD karena di sana ada informasi-informasi, juga ada terdapat link ya Kak. Iya. Link untuk jika kalian merasa tercurangi nih saat pemilwa fakultas, kalian bisa langsung klik MKMU UAD. Ya. Di sana ada linknya, langsung kalian saja klik, langsung laporkan dan langsung bisa bertemu dengan anak-anak MKMU ya, hakim-hakim MKMU. Nanti bisa dijadwalkan ya Kak, bisa ketemunya itu seperti apa gitu. Perlu diingat juga wewenang MKMU juga bukan menyelesaikan perkara pemilu aja gitu. Ya. Jadi, tidak hanya perkara pemilu. Bukan. Apa saja Kak? Jadi yang pertama itu ada nanti judicial review.
Judicial review. pada umumnya gitu, Iya. MKRI kan. Jadi judicial review dan juga pembubaran partai politik yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ADART atau undang-undang gitu kan. Pembubaran partai politik dan juga sengketa antar lembaga. Keren. Berarti berat ya ternyata tugasnya, Kak. Ketika ada sengketa antar lembaga ini dapat diselesaikan melalui MKMU. Dan juga tadi masuk kan pemilua gitu. Dan juga punya kewenangan juga ketika ada suatu komponen memutuskan suatu hal, itu bisa diuji di MK. Berarti sengketa pemiluan ini hanya salah satunya. Salah satunya, bukan satu-satunya. Ya, mantap ya. Berarti hakim-hakim MKMU ini sibuk sekali. Iya. Sibuk sekali. Sering pasti sering diskusi, konsolidasi. Iya. Bagi waktunya juga harus pintar-pintar ya, Kak, berarti Iya, ya. benar. Udah semester 8. Udah semester Sudah 2. skripsi. Iya. Ya, ini teman-teman semua tadi sudah dijelaskan banyak sekali, proses sidang juga sudah di-spill lah sedikit-dikit kepada teman-teman. Kemudian dasar hukumnya tadi mengacu kepada undang-undang. Ada undang-undang Keluarga Besar Mahasiswa itu nomor 4 tentang Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Di situ nanti semua KBM bisa akses itu terkait dengan apa itu MKMU, juga proses persidangannya bagaimana, nanti sudah dijelaskan itu di situ. Oke, berarti memang sudah komplit ya, Kak, di situ. Sudah mencangkup semuanya. Iya, sudah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai pembentuk undang-undang gitu kan. Berarti memang sudah siap, sudah ready untuk adanya MKMU itu sendiri. Siap. Terus ini, Kak, kendala-kendala apa saja sih yang ada di MKMU, Kak? Karena ini kan MKMU ini kan kelasnya universitas. Iya, kelasnya universitas. Pasti pembahasannya lebih luas. Iya. Kendalanya apa saja sih? Kalau masalah kendala itu sebenarnya apa ya, terkait dana mungkin ya. Keuangan. Dana. Agak susah gitu ya. Iya. Agak Oke. susah. Gimana untuk, sih, Kak, itu? Teman-teman juga biar tahu nih, penasaran juga nih. Bapak, Kak, spill saja. Jadi mungkin alurnya untuk mengajukan itu agak ribet. Oke. Untuk pengadaan apa segala macam, karena kan ketika kita melakukan suatu kegiatan itu butuh dana. Yang kemudian ketika belum dicairkan dananya yang sudah kita ajukan, itu nanti kita kesulitan untuk melakukan agenda yang lain gitu. Oke. Berarti kendalanya salah satunya terkait ke dana keuangan. Dan juga kemarin itu kebetulan pada tahun-tahun sebelumnya ini, itu sekretariat MKMU ini sendiri belum ada. Kalau tahun sekarang sudah ada? Sekarang ini kan masih proses diajukan kan. Ya, kemungkinan besar ya semoga ya bisa dapat sekre yang secepatnya dan juga layaklah untuk ditempati oleh MKMU sendiri. Karena kan perlu kita ketahui juga secara kelembagaan MKMU ini sejajar dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, dan juga DPMU gitu. Iya. Dan juga MKMU. Ini kan dalam tingkatan yang sejajar, hanya yang membedakan kekuasaannya aja. Iya, betul sekali. Jadi terkait sekre, teman-teman MKMU ini sedang apa ya? Masih proses pengajuan sekre. Semoga secepatnya lah. Kalau tidak ada sekre, tahun-tahun lalu nih, Kak, nggak ada sekrenya. Gimana sih berkas-berkas, file-file arsip yang tahun lalu tuh disimpan di mana kalau tidak ada sekre? Itu perlu dipertanyakan juga. Iya, soalnya kita sudah tanya tahun kemarin itu semuanya itu karena tidak ada sekre itu, karena ini kan sekretariat ini kan penting gitu untuk menyimpan file berkasnya. Makanya berkasnya itu semuanya itu hanya tertinggal yang soft file aja. Soft file. Kita menerima yang soft file begitu. Kalau hard filenya memang sudah nggak ada. Ada pun mungkin sudah nggak terlihat lagi. Tidak tahu di mana ya, Kak. Mungkin. Mencarinya juga pasti kan ini kan angkatan 2018 yang menjadi MKMU kemarin sudah lulus. Iya. Ya, kita
nggak tahu mereka ini balik ke kampung halaman atau Ah, ah. bagaimana, berkasnya juga dibawa siapa, kita tidak Iya, tahu. benar. Jadi memang ini kita tunggu-tunggu nih dari teman-teman MKMU mendapatkan sekre dan bisa untuk menyimpan berkas-berkas arsip yang sudah terjadi, sengketa-sengketa Iya. ataupun hal-hal lainnya yang pernah terjadi di MKMU itu sendiri ya Kak. Ini Kak mau tanya, kasus yang pernah diselesaikan MKMU itu apa saja sih Kak? Yang pernah berarti sudah terjadi. Iya, betul. Jadi pertama kali kasus itu yang telah diselesaikan itu pertama kali pada tahun 2018-2019 itu periode 2018-2019 itu. Nah itu ada beberapa sengketa pemilua juga. Mereka yang pertama itu pemilua, yang kedua juga pemilua. Yang pertama tapi tingkat fakultas dan juga kemudian tingkat universitas. Pada tahun periode 2018-19 itu baru pertama kali perkara diselesaikan. Baru pertama kali Iya. setelah sekian lama dari 2014 didirikan. Iya. Karena kan pada tahun 2018 ini baru benar-benar semuanya ini hakimnya dari Hukum. anak hukum gitu. Berarti semuanya fokus dan sudah memiliki pengalaman Iya. materi-materi yang mumpuni ya Kak. Iya, benar. Dari kita kuliah nih, pasti kan ada hukum acara ya Mahkamah kan. Konstitusi, Iya betul iya. sekali. Nih Kak juga nih, kegiatan-kegiatan selanjutnya di MKMU itu apa? Kegiatan-kegiatannya mungkin ya kita punya rencana ya, apa namanya, kunjungan ataupun studi banding ke MKRI sendiri. Mantap. Mantap. Dan juga ya mungkin kita apa namanya mengadakan diskusi begitu, mengundang ataupun dibuka untuk umum ya yang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini sendiri. Membahas terkait Mahkamah Konstitusi ini sendiri. Iya. Tahun-tahun sebelumnya apakah sudah ada studi bandingnya? Studi banding belum. Belum ada. Belum ada. Berarti first time, insya Iya. Allah. Iya, insya Allah Insya kalau bisa terwujud, kalau bisa di ACC kan. Harus kita- bisa Kak. Semangat Kak, jangan pantang menyerah. Iya, siap. Tadi kan Kakak bilang satu periode ada yang 2018 hingga 2019. Ah, Nih, kalau sekarang, periode yang sekarang ini gimana? Ataukah 1 tahun? Atau bagaimana sih Kak kalau di MKM itu sendiri? iya. Kalau secara apanya, undang-undangnya periode MKM ini berjabat selama 1 tahun. Berjabat selama 1 tahun. Nah, jabatannya periodenya setiap periode itu 1 tahun. Dan kemungkinan ini kan ada permasalahan-permasalahan kemarin tuh, dan juga ada kendala-kendala mungkin ini agak terlambat MKM ini dibentuk. Jadi ya mungkin kita diskusikan lagi sama teman-teman yang lain ini bagaimana solusinya. Apakah langsung dibentuk lagi atau bagaimana gitu kan? Atau mengikuti periode dengan BEM, DPM dan juga membentuk MKMU yang baru ketika masa periode BEM DPM ini sudah habis gitu. Oke. Berarti dari MKM itu sendiri ya sebetulnya 1 tahun ya Kak. Sebetulnya 1 tahun, tapi karena MKM ini kemarin telat untuk dibentuk, ya kan? Iya, telat. Bulan apa sih kemarin Kak? Bulan Pelantikan. 26 apa ya, Maret apa? Maret. Bulan 3. Bulan 3. Berarti tidak ini ya, sepertinya tidak 1 tahun, tidak full periode. Makanya itu. Iya. Jadi agak terlambat emang dibentuk, nggak tahu kendala apa ya. Saya juga kurang tahu ya. Tapi menikmati kan Kak? Menikmati kan? Insya Allah Jadi menikmati. ketua MKMU. Insya gimana? Allah. Berat? Ya lumayan lah. Ya kita tahu sendirilah seorang pemimpin itu seperti apa, ya kan? Ada beratnya, ada. Pasti banyak tanggung jawab di pundak nih, kanan kiri ya kan? Iya. Oh iya nih Kak, ada teman-teman, sobat-sobat OTT yang ada di rumah yang sedang nonton live IG kita di Instagram Lepla Wade. Ada yang bertanya, Kak Iskan ini sudah punya pacar belum? Langsung Ada. Kak, sikat jawab aja Kak. Jawab singkat aja ya. Oke. Ya. Belum Punya pacar. Aduh, sobat-sobat OTT, Kak Iska ini belum punya pacar. Jomblo. Jomblo. Jombloan. Jombloan.
Udah lama Kak? Ya lumayan lah. Nih teman-teman, Kak Iskan sudah terjawab ya. Sobat-sobat OTT yang ada di rumah, Kak Iskan ini masih jomblo. Jadi tadi yang bertanya langsung saja follow Instagramnya Kak Iskan, kepoin langsung aja DM sekalian nih Kak Iskan. Iya boleh, ya, nanti langsung ditanggapin. Oh, mantap sekali, langsung ditanggapin. Berarti nggak ada sombong ya Kak? Nggak Ada sombong. Ketua MKMU kita nggak sombong guys, tetap baik hati dan ramah. Insya Allah. Kak ini gimana sih Kak? Langsung ya Kak kembali ke topik nih Oh, kita. iya. Oke. Makasih. MKMU ini sekarang lagi ada permasalahan apa? Oh iya. Sengketa atau apa? Sekarang ini MKMU lagi di tengah-tengah untuk menyelesaikan perkara yang ada di fakultas gitu. Oke, salah satu fakultas. Salah satu fakultas yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Itu juga masalahnya ini ya sengketa pemilu. Pemilu fakultas. Mantap. Nanti agenda selanjutnya itu sidang pleno Mahkamah Konstitusi, karena kemarin itu sudah sidang pendahuluan oleh Mahkamah Konstitusi perkara ini ya, untuk menyelesaikan perkara ini. Nanti pada tanggal 28 bulan ini agenda sidang selanjutnya begitu. Tanggal 28 bulan ini. Iya, bulan Mei. Bulan Mei. Berarti sedang sibuk-sibuknya nih teman-teman hakim-hakim MKMU kita yang sangat-sangat luar biasa. Mereka bisa berbagi waktu, mereka juga bisa saling konsolidasi, saling diskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di MKMU. Selanjutnya nih Kak, terkait harapan Kak Iskan selaku ketua dari MKMU UAD yang periode sekarang, harapan untuk MKMU ke depannya seperti apa? Iya, mungkin harapannya dengan dibentuknya kembali, karena kan sudah pernah vakum ya. Iya, vakumnya lama juga. Iya. Dengan dibentuknya kembali MKMU ini, harapannya untuk jangan pernah vakum lagi. Dan juga dengan MKMU ini sekarang ini harapannya ke depan bisa menyelesaikan perkara dengan keadilan, kemanfaatan untuk semua mahasiswa begitu. Sudah mencangkup semua hal yang diomongkan Kak Iskan, luar biasa. Jadi harapan Kak Iskan ini bisa lebih baik lah ke depannya dari periode-periode sebelumnya pada tahun ini. Semoga juga MKMU ini cepat dapat sekre. Amin. Seperti harapan-harapan teman-teman semua. Juga semoga dananya lancar terus Kak Iskan. Iya, siap. Amin ya Kak Iskan. Kak Iskan, ada sepatah dua kata untuk closing statement pada teman-teman sobat-sobat OTT yang ada di rumah. Oh iya, mungkin ya sepatah kata saya mungkin untuk semua mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ataupun teman-teman OTT yang ada di rumah, ya semangat terus karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Tetap berproses. Dan jangan lupa untuk join MKMU. Kita tunggu sampai tanggal 30. Oh iya, siap. 30 kita tunggu. Mei 2020. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join MKMU. Di sana kalian juga bisa belajar bersama. Dan pasti bertemu langsung dengan ketua MKMU yaitu Kak Iskan Habibi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita OTT, yaitu kepada Total Media Kreasi, kemudian juga terima kasih kepada Pesta Cinta, terima kasih juga kepada Farah Jeleweler, kemudian juga terima kasih kepada Hilmi Rental, terima kasih juga kepada Celsius Indonesia. Terima kasih sobat-sobat OTT yang ada di rumah yang sudah join live Instagram kita. Jangan lupa selalu pantengin akun sosial media Lab Law UAD. Oke teman-teman, di sana banyak sekali manfaat yang dapat kalian ambil, dapat sekali ilmu-ilmu yang baru yang dapat kalian serap, mungkin juga bisa untuk jadi judul skripsi juga bisa juga untuk jadi meluangkan waktu untuk lihatlah siapa tahu di sini saya dapat informasi mengenai Kak Iskan Habibi. Terima kasih Kak Iskan Habibi atas waktunya telah berkunjung kepada OTT, kepada teman-teman. Saya selaku perwakilan dari kru teman-teman
OTT dan saya sendiri selaku dari pemandu acara OTT pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Kak Iskan. Iya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Selalu pantengin sosial media kita untuk acara selanjutnya ada apa saja sih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.